Halo, Sobat Jeep TV, kembali lagi dengan gua Rinda dan Bimo. Iya, kita lagi. Iyalah, kita lagi Emang cuma kita. Nah, Sobat Jeep, di belakang kita nih ada Daihatsu TAF GT tahun 95. Ya, sangar banget. Menurut gua paling sangar yang sekarang ada. Yang pernah diliput Jeep TV juga paling sangar ini. Iya, paling sangar. Pernah diliput majalah Jeep juga ini paling sangar. Iya, kalau teman-teman berlangganan majalah Jeep ya, ini pernah nongol. Iya, benar. Di halaman modifikasi. Ini basicnya tadi TAF GT, tapi mesin, kaki-kaki, semua body udah di custom lebih sangar, Bil. Ya seperti biasa, bodinya aja yang sama kayak STNK gitu. Lainnya udah nggak ada. Nah, ubahannya apa aja? Kita bentar deh. Gua mau bawa satu lagi nih. Jadi ada kembarannya ternyata. TAF GT ini. Satu apa dua yang mau direview? Ada dua. Kita ambil satu lagi ya. Gua ambilin dulu deh, bentar. Gua tunggu sini. Ada dua kembar ternyata. Sama ya? Sama. Jadi Sobat Jeep, Sama kembar, tapi ini lebih mulus ya? Iya. Jadi ini Sobat Jeep, bukan TAF GT doang yang kita review hari ini. Oh, ya. Kilas emang sama-sama mirip kayak TAF, tapi ini sebenarnya backgroundnya Veroza nih yang di belakang kita. Basicnya Veroza tahun 97 ya? 97. Jadi ini duo Daihatsu Killer nih, Ya. punyanya Pak Gunawan. Emang dibikin kembar karena ada cerita yang menarik di balik dua mobil ini. Nah, apa sih ceritanya dua mobil ini? Kita ajak ngobrol aja. Oke Sobat Jeep, sekarang kita sudah sama Pak Gunawan yang punya dua TAF Killer ini. Dua TAF Killer ya. Nah, Pak Gun, saya pengen tanya-tanya sedikit. Kenapa bikin TAF 2 kembar ini nih, Pak? Ada latar belakang apa gitu? Latar belakangnya panjang sih ya. Ya. Sebetulnya kan ini sudah mobil yang coba-coba yang terakhir kalau TAF ini. Jadi karena kebiasaan off-roadnya ini selalu bareng sama anak-anak. Kebetulan anak saya yang laki-laki ada 4. Itu semuanya dari mulai kecil dah ikut off-road terus. Bahkan sudah dari 4 tahun lalu dah yang paling besar nomor 1, 2, 3 itu dah bawa mobil masing-masing. Dulu mobil kita kan gede-gede tuh, biasa bawa VX. Nah, untuk anak-anak dulu saya buatkan Jimny, masing-masing punya Jimny. Nah, saya kalau ngikut bareng anak-anak bawa VX ini yang paling tersiksa. Jadi betul, mobil saya paling gede sendiri. Sementara anak-anak udah lincah jauh di depan, bapaknya ketinggalan di belakang kan gitu. Dipanggil-panggil mulu berarti. Betul. Jadi kita yang jadi dibully sama anak-anak kan gitu. Nah, kemudian saya mikir-mikir kalau saya nyoba pakai Jimny-nya anak-anak ini bodi saya kan gede, nggak muat. Malah kekecilan. Betul. Nah, kekecilan akhirnya Jimny-nya kalau mau bikin mesti dilebarin. Kayak Jimny anak-anak itu bikin harus dilebarkan kan. Saya nggak terlalu suka kalau mesti harus ubah-ubah bodi. Saya pikir-pikir, ini mau Vitara. Saya kurang cocok juga. Nah, kemudian saya inget TAF. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol sama Mas Agus, itu TAF akhirnya yang jadi pilihan. Karena satu, TAF itu kompak bodinya. Istilahnya kompak itu debu nggak masuk, kita pasang AC bisa dingin, bodinya nggak gede, tapi nggak sempit juga. Tapi nggak sempit juga, gitu. Terus posisi duduknya kita nangkring di atas gini nih, bisa ngelihat. Commanding view. Betul. Kalau yang mobil lain kan kita deprok ini kan. Nah, kalau TAF lain, TAF kita betul-betul nangkring jadi bisa ngelihat ke depan dan bodi nggak perlu dirubah apa-apa. Gitu. Itu pilihannya. Ya, jadi dari mulai coba satu TAF, oke, nyaman, asik. Kemudian laki-laki paling kecil, belum dapat jatah mobil kebetulan. Nah, mikirin juga kalau mau bikin Jimny harus lebar-lebarin. Saya pikir coba TAF aja. Jadi kebetulan dapat warisan dari almarhum bapak. TAF-nya terpaksa kita rombak jadi lebih ekstrim. Jadilah kembar ini. Warisan dirombak. Warisan dirombak. Gitu. Jadi hanya yang membedakan antara TAF satunya dengan yang Remon punya ini di mesin. Di mesinnya. Kita sesuaikan lah karena masih anak-anak umur 12 tahun kan. Saya kasih mesinnya 1KZ. Jadi
Jadi rada di bawah sedikit raga di bawah sedikit, bisa agak kita tahan-tahan menginjek gasnya. Pengalaman dari kakaknya kan yang Jimny itu mesin Cherokee. Oh, gitu. Mesin Cherokee itu kan bengis-bengis semua. Bener. Nah, ini belajar dari situ, kasih dulu yang agak apa bisa dikendalikan dulu lah. Tapi kalau menurut gua tadi sistemnya Pak Gun yang paling aman itu dan bisa ngeliat kemana-mana. Itu paling enak tuh. Betul. Buat main di track. Sama satu lagi yang bikin orang-orang sebenarnya iri sama Pak Gun. Iya. Karena Sobat Jeep, dari kita sering liputan ketemu sama narasumber off-roader ya, Iya. jarang banget yang anak-anaknya semuanya nurunin loh. hobi bapaknya. 4 anaknya loh. Ini Pak Gun, 4 anak cowoknya semuanya turun hobinya ya. Udah bisa bikin tim. Iya. Ya, itu ini sesuatu yang mahal Pak, yang nggak bisa dibeli itu Pak. iya. Ya itulah hobi harusnya bisa bareng-bareng sama keluarga. Gitu. Jadi paling lama dulu anak-anak saya ajak itu ikut IOE Karjo 10 hari. 10 hari full itu Berempat tuh Pak. berempat, 4 mobil kita bawa masing-masing. Yang belum bawa hanya si Remon aja. Oh. Nah, jadi kalau nanti sudah jadi ini, jadi kita satu tim bisa 5 mobil. Bapak anak-anak. Iya. Itu tuh. Nah, Sobat Jeep, sekarang kita udah ngobrol-ngobrol tadi sedikit latar belakang Matap. Nah, kita bahas lebih detail ininya, speknya ya. Track mobilnya, ya. Pak Gun, terima kasih. Siap. Terima kasih Sukses sudah terus. izin. sudah datang. Siap. Ah, Monggo silahkan diliput, silahkan dioprek, mau dicoba juga boleh. thank you. Silakan. Siap, Pak Oke. Gun. Oke, Thank you ya. Sobat Jeep, siap. Ya. Oke, Sobat Jeep, sekarang kita Yang mana dulu nih? review yang ini dulu deh. Yang Duluan dibikin. dibikin. Jadi Oke. ini cikal bakalnya pertama kali nih dibikin. Jadi Pak, GT tahun GT tahun 95. Nah, kayak tadi Pak Gun bilang, backgroundnya karena emang pengen ngikutin anak-anaknya yang udah pada off-road, udah mulai nurun. iya. Bapaknya 4 off-road, laki semua ikut ya off-road mah enak banget. bener. Jadi bapaknya off-road, anak-anaknya juga off-road. Nah, mobil-mobilnya pada kecil-kecil, pada Jimny sebenarnya nggak kecil juga, udah digedein sebenarnya. Nah, Pak Gun kan mobilnya VX, Panjang dan lebar. panjang dan lebar dan berat, ketinggalan mulu kayak tadi dibilang. Iya. Nah, makanya Pak Gun bikin mobil ini. Nah, Bim, apa aja yang udah dirubah Bim, yang dari lo lihat? Kalau gue sih pertama kali ngeliat mobil ini yang paling mencolok body-bodinya nih. Kalau lo body, kalau gue posisi roda udah Iya benar. Ke depan. Udah maju. Nah, kalau kayak body ini dibikin gembung karena wheel tracknya ngikutin wheel tracknya VX80. with track dan offset pelek ban akhirnya Iya. makin lebar. Makin lebar, makanya diuber sampai segini nih, biar nggak terlalu open wheel banget gitu. Iya. Dia dilebarin sekaligus ada body protector ya. Protector ya. Dan ini body protectornya asik Sobat Jeep, ngikutin bentuk fendernya ke belakang Dan knockdown loh. dan knockdown. Terus yang atasnya body protectornya itu nggak ribet, jadi pipanya nggak banyak ke samping-samping, ditanam lagi ke dalam. Nggak kemana-mana ya. Iya. Masuk, keluar masuk gitu Iya, aja. keluar masuk ke atas juga. Jadi yang samping itu nggak terlalu banyak pipa-pipa ke bawah gitu. Iya. Gitu. Nah, depannya ini paling asik. Ini nggak terlalu mancung Sobat Jeep, nih kalau dilihat paling cuman nggak nyampe sejengkal dari grill. Nggak. Nggak nyampe sejengkal. Jadi modelnya nih bumpernya pipa semua, sekaligus protektor, sekaligus dudukan Wins 8274 yang udah di-upgrade sama Giggle Giggle Pin. Pin. Nah, double motor. Setengah body wingsnya ada di dalam. Nah, kap mesinnya juga di Coba ke atas. ngerubah posisi windsnya lebih ke dalam, posisi garan depannya maju, udah clear depannya. Iya, depannya clear. Jadi ini kalau dilihat bumpernya bukan di depan ban ya, tapi ban di depan bumper nih. Iya, asik banget. Jadi kalau ngomongin approach angle-nya udah banyak Banget nih. 90 lebih dikit. Nah, terus Wins tadi kan Giggle Pin double motor, motornya pakai Warren 9,5 XP. Terus drumnya juga dari custom nih Bim, dari lebih lebar. Oh, iya. Karena aslinya 8274, tapi drumnya custom Lebarin. lebar. Support drumnya yang sebelah samping udah dibikin billet nih, Iya. gitu. Sama di bawahnya ada PTO. Bim. Iya. Iya, udah custom. Perfectnya di depan nih. Ya, jadi recovery depannya ini banget, overkill banget. Mobil tough yang bobotnya paling kalau ini nggak nyampe 2 ton pasti. Nggak tahu Bobot kalau full- aslinya. Iya, kalau ada full di barang ya? begini, ya. Gitu. Ini pasang PTO custom.
Ya, dia pakai bonggol gardan Hilux. depannya Hilux. Tuh, Terus juga udah pakai pneumatik semua. udah pneumatic. Jadi untuk engage si PTO-nya udah angin-angin semua. RAM-nya juga gitu ya, udah Iya. angin semua ya. Udah aman Betul, semua. aman. Kita bahas langsung ke gardan. Ya, Mumpung udah di bawah. Gardannya apa, Bim? pakai tadi Pak Gun bilang dia ngambil dari VX80. Final gear-nya 529 Low banget tuh. low. Nah, Pakai Yukon. Oke. Astrodanya bikinannya Mas Wid. Oh, Praro. Praro. Astrodanya Praro. Terus lift kitnya depan sama belakang sama nih, 6 inci. Pakai spring Iron Man. Springnya pakai Iron Man. Shock breaker-nya Iron Man juga. Udah pasti pakai locker Pasti locker, ARB, depan belakang. belakang. Gardan sih rumahnya juga udah di reinforce sedikit-sedikit. Sedikit aja. Dan batang tie-rodnya juga udah diganti pakai seamless. Jadi lebih gede ya. Lebih gede, lebih kuat. Nah, Gardan 36. tadi kita pertama kali ketemu ini mobil sempat nanya ya. Ini nggak mentok kok Oh gitu iya, kan? pasti Sobat Jeep juga ngeh nih. Iya. Si Paling depan kan? shock steeringnya nongol banget di depan. Dan terekspos gitu. Iya, nggak rusak nih, Nggak rusak. mentok-mentok. Enggak Mas, kita kalau pas udah mau masuk trek dicopot. Dicopot, jadi ini dibuka. Copot. Gampang sih sebenarnya nyopotnya, tinggal buka baut pakai Iya. baut 17. Oh ya, sama ini nyarin Apa? radius armnya. Oh ya, megang gardan. Masih pakai bawaan VX. Kalau anak-anak adventure biasanya kebanyakan depannya tuh nggak dirubah tuh pakai radius arm ya, biar karakter bawahnya katanya nggak terlalu ini, Nah justru terlalu aneh. Pak Gun bilang wheelbase-nya 112 in sama kayak VX. Oh gitu, nggak kelihatan panjang ya? Karena bodinya bantet. Oh iya bener-bener. Jadi ini ternyata wheelbase-nya panjang nih berarti. Bim? Panjang. Ngikutin VX80 112 inci. Berarti kita lihat samping kali ya. Ayo. Nah, tadi kan lo udah ngomongin wheelbase 112 in. Ya. Itu sama kayak VX80 ya? Kalau ngelihat tadi dari jauh emang nggak terlalu kelihatan panjang ya Bim, tapi kalau ngelihat langsung dari sini, iya panjang. Panjang. Ini aja udah 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 maju, maju. wheelbase. Ini juga belakang mundur. Jadi wheelbase-nya maju, ke depannya maju, jauh, lumayan jauh, belakangnya juga mundur. Mundur. Ya masa jangan depan maju, belakang juga maju. Ban pelek keren. Oke, ban velg. Ini 36 ya. Bannya pakai 36, ciri khasnya paling gampang ngeliatnya, tahu tengahnya 3 biji. Tengahnya 3. Nah, kalau ban SC-Max, Kalau di bawah 36 2. ya ban 35, karena dia lebarnya 12,5 ban ini. Ini pakai SC-Max Action Tracker 2. Terus velgnya pakai Daytona Deadlock, tapi di custom Bim. Iya lebar. Iya, jadi dilebarin lagi. Lebarnya berapa nih velgnya kalau menurut lo? 8. 8. 8 kayaknya. Ini Iya, rata 36. soalnya bannya juga proporsinya. Jadinya rata. Tadi Rin, kan kita udah bahas nih samping Sampingnya. protektor, ini atas, bawah, yang juga knockdown, bodi dilebarin, jadi one piece, bukan pakai fiber ya. Tapi ini, Jadi digembungin tapi pakai plat juga ya. Lucu. Ini yang lucu. Iya juga. Pak Gun tuh sampai bikin Pelindung protektor buat ini Mika Sen. Mikasen. Antara Mika orinya mahal atau malas beli. beli mulu gitu maksudnya. Iya benar. Kalau rusak maksudnya beli mulu. Iya. Iya. Karena dibikin protektor. Tapi jadi manis, jadi pemanis. Hal yang kecil tapi jadi lebih oke gitu. Dibikin protektor besi. Detail kecil tapi asik. Asik. Ini gue suka nih. Terus ke sini lagi Bim. Oke, ini protektor sampingnya dari pilar A, ada stud ke sisi yang sana, atasnya yang stud ke atas, bagian brace-nya itu sekalian dipakai buat dudukan lampu, lebar tambahan, LED bar. Oh, LED bar. Oh, ada windscreen di atas Bim. Ada bisa segala, pakai 95 Jadi, XP mulai kesini-sini tuh mulai banyak yang pakai ini winds di atap. di atas, Bilangnya apa gitu kan? Biasa winds belakang, winds depan. bis atap. Bener juga. Tapi bukan buat narik, bukan Bukan, buat narik kebanyakan buat ya, narik. buat nahan ya. Buat nahan. Jadi kalau miring-miring biasanya. Terus Iya. juga kalau kebalik sebenarnya jadi lebih enak. Udah ada Iya. yang langsung dari atas. Nah, dengar-dengar kemarin sempet bermasalah nih waktu Pak Gun pakai off-road di beberapa kali 4. Iya. Karena di CR5 Negatif sepanjang trek. sepanjang trek negatif, Turun juga. sampai masalah ya? Iya.
di atasnya. turun juga nahan gitu, Iya. jadi jebol. Nah ini winch atasnya Warren 9,5 XP. Jadi menurut gua buat untuk yang winch atas udah sangar nih. Overspec. Overspec. Emang Pak Gun bikin mobil ini udah bener-bener overspec banget. Supaya nggak kerja 2 kali juga sih. Ya, Pak Gun bilang itu dia meminimalkan masalah di dalam track. Iya. Jadi kalau bongkar di basecamp boleh, tapi di track sebisa mungkin mobil itu jalan terus. Jalan terus. Ini kita bilangnya roof slider kali ya? Roof slider Kan kalau ini roof slider bawah. selain buat step. Ini buat pegangan. Pegangan atau buat nahan juga Iya, bodi pas benar. lagi miring. Fungsi utamanya adalah karena kita tracknya off-road karakter di Indonesia tuh banyak pohon dan sempit-sempit. Pohon sempit, miring, Miring. apa istilahnya ngedinding Iya, ngedinding biasanya kita disandarin. Buat belok tuh suka disandarin. atau terpaksa nyender. Iya. Ya kan? Nah ini ngelindungin nih body, jadi lumayan lah, lo nggak repair body segini banyak, kaca nggak kena gitu kalau nyender. Tapi yang lucu Rin, ini dipasang setelah Pak Gun pulang dari Bukan pakai Kali 4. Setelah bodinya udah penyok, baru kayaknya udah bikin. Baru dipasangin. Jadi ini baru pasang ya. Baru pasang. Nih, yang ini udah pada bonges. Masih mulus. Ini masih mulus. Kita ke belakang kali Bang? Belakang. Iya. Nah, bagian belakang Bim. Sangar ya ke depannya ya. Overkill. Overkill. Ini kalau ngelihat yang pasti paling mencolok nih posisi ban serepnya tinggi banget sih kalau buat gua nih. Ban serep 36 Mesti berdua. Soalnya gua pengalaman naikin ban 36. Iya, lu jadi pendek. Iya. Lu mendem di tanah gitu. Berdua tuh masih belum oke. Oh enggak dong. Pakai bis atas. Oh iya, bisa. Pakai bis atas. Enteng. Jadi kalau di belakang Sobat Jeep ini tire hanger semua udah jadi satu dan serep nempel di body sih. Iya. Ininya, cuman ini udah pasti dalamnya udah dipasangin penguat lagi nih. Udah dilakop lagi. Udah dilakop bareng Lakop sama. lagi bahasanya keluar lagi lakop. Ini jadi satu buat dudukan jerigen, buat lift Ban jack, serep. Sama ban lift jack serep, ya. belakangnya. Tapi pasti ada alasannya Rin. Kenapa setinggi Kenapa gini? semua lebih ke atas? Iya, gue juga tahu. Iya. Apa? Ini winch. Iya, itu pertama. Ah. Terus kedua, ini nggak akan mentok ke bawah. Oh iya benar. Kalau posisinya masih rendah kan mentok Iya, kajak ke depan. benar. Biasanya Bubar semua. Ini, cuman ini udah kelindung sebenarnya Mas Bim. Ini posisinya bagus sih ininya, departurnya. Departur angernya. Nggak ngomong yang di situ ya. Kalau sininya emang mungkin biasa aja. Hmm. Tapi maksudnya posisi si ban serep tuh aman kalau Iya. kalau jatuh. Apalagi kan ini juga pipa bulat kan. Iya, udah pegang. Kalau mentok ya nge-slide gitu sih. Terus Nggak yang nyangkut. seru adalah winch belakangnya Sobat Jeep. Ini Warren 874 yang 70 anniversary Anniversary. M70. Ini kan cepet banget ini. Nah, gue rasa Pak Gun pas lagi turunan pakai bis belakang di double line kali ya. Kenapa? Kalau enggak kan kenceng banget. Iya. Soalnya kemarin kita juga lihat langsung tuh, Pak Gun turun cepet. Udah nyampe. Kenceng banget, kenceng banget. Ya jadi winch pakai belakang pakai 874 anniversary. Nah, gardan belakang sama VX80. Terus yang udah di custom adalah ininya, link-linknya. Iya. Tetap pakai 4-link kayak punyanya si VX80 tapi batang link armnya udah pakai seamless ya, Bim? Ya. Dan posisi pernya kayaknya lebih ke tengah ya. Iya, dipindah ke sini. Nah, digeser ya. Geser. Itu apa ya, biar travelnya lebih oke kali ya? Atau ada yang diincer? Ruangannya Rin buat springnya. Oh, springnya. Si sasisnya ke bawah soalnya. Iya, karena kan dia 6 in. 6 inch. Kalau Jadi- mau dipasang di sasis, boleh gitu. Iya benar. Ini aja udah lumayan tinggi ya. Iya. Jadi tatakan barnya ditaruh di dalam ya. Ya. Di atas sasis. Nah, bawahnya clear, Bim. Dia Iya, betul. ARB bunyi. Siapa yang mau off-road? Ini udah mau off-road aja nih kayaknya. Sabar. Sabar. Kita review dulu. Iya. Jadi di bawahnya udah clear, Bim. Kolong clear, Ah. udah nggak ada tangki. Tangkinya di mana? Baginya di atas, di dalam. Kita buka kali dalamnya langsung. Nah, jadi kelihatan. Bismillah. Nah, Nih, Sobat Jeep, kalau ngelihat
di gambar detailnya. Ini rata ya? Rata. Isinya tangki. Baunya tangki. Jadi tangkinya ini 150 liter. Jadi ini jerigen yang dibawa sama Pagun, ini bukan BBM nih. Jadi Pagun karena dia tangkinya udah 150 liter, udah nggak perlu bawa solar lagi. Itu mesti dikasih tanda tuh. Air. Ntar ada yang wah bahan bakar nih. Nah, ambil aja ya. Tuang. Kuras tangki dong di Iya. hutan. Terus dibikin 3 tingkat. Dibikin 3 tingkat lah. Tapi yang ini mesti dari dalam nih aksesnya. Benar. Ini sengaja yang dalam ini peralatan tidurnya Pak Gunawan. Jadi Pak Gunawan itu tidur tidak bisa lepas dari bantal dan guling dan selimut. Oh. Jadi makanya ini aksesnya bisanya cuma dari dalam, Dari cuma dalam. yang empuk-empuk. Mungkin di paling atas nih Sobat Jeep. Nah, bagian sini velvet segala macam pakaian tidur di dalam sini. Alat makan segala macam di bawah. Jadi spare part dan alat makan di bawah semua nih. Sini. Oh, ini ada Colokan-colokan. colokan inverter ya. Iya, jadi kalau buat masak-masak mungkin magic combo apa segala macam ditaruh sini, ada inverternya. Gitu. Dan gue ngerasa dibohongin sama Billy sebenarnya. Kenapa? Gue lihat engsel, terus dibikin 2 piece. Tadi pengen gue buka, Nggak bisa. nggak bisa mentok. Jadi mentok winch. Jadi emang ini kalau mau dibuka, winchnya udah dicabut. Tapi emang dalamnya emang cuma tangki. Emang tangki aja sih. Nah, jadi nggak perlu Nggak ada apa-apa. kita buka. Oke, kita lihat dalamnya. Ke interior ya. Nah, interior Bim. Ini dashboard masih pakai TAF, terus Iya, joknya udah pakai yang ada armrestnya, terus Biar nggak capek ya? kuburan tengah ini kelihatan digedein Iya. karena buat transmisinya mesin si 1 HDT. Oh, udah kebocoran mesinnya. Apa-apalah. Nggak apa-apa. Jadi Dan matic tuh. udah mati karena bawaan mesin. Transmisi ini karena punya VX kan dia full time. Nah, buat ngelok dia si transmisi jadi part time, jadi 50-50, udah nggak elektrik. Oh, Udah pakai tapi- angin. Oh, langsung Pneumatic. C. Iya, jadi ini semuanya sistemnya udah pada pakai pneumatic Sobat Jeep. Jadi kayak tadi kan PTO kita udah bilang kan, engage pakai angin. Nah, sama ini. Buat itu buat apa? cutting brake. Cutting brake. Oh, oke. Jadi mobilnya udah kayak mobil kompetisi. Oh, kayak sama kayak punyanya Pak De Mamang ya? Ya, Yang pakai Fortuner cutting ya? brake. Nah, jadi kalau mau belok-belok manuver per mobilnya kecil tapi tetap aja manuvernya jadi lebih lincah. Lumayan ngebantu. Nah, belok kanan ya cutting brake kanan. Belok kiri cutting brake kiri. Nah, belakang rem tangan, dua-duanya ngunci. Truk. Oh, buat parking brake. Iya, parking brake. Nah, itu apa aja, Din? Mana? Oh, ini Switch banyak banget. switch. Ini ada 3 toggle. Winch depan, belakang, atas. Oh, Ada 3 buat toggle. wheels. Nah, ini buat switch lampu-lampu nih. Tampilan dashboardnya kalau ngeliat begini simple deh. Tough. Masih tough. Ini speedometernya juga masih tough. Ada gutsnya turbo gitu-gitu. Terus di dalam tanpa roll bar. Kan Jadi udah karena udah dari luar, semua. pakai socket dia. Di dalamnya enak ya, lega kalau buat gua ya. Asik. Kita lihat mesin dulu. langsung. Udah hidrolik, jarang-jarang nih mobil off-road. Nggak perlu megangin ya? Iya, biasa kita begini. Mesinnya Sobat Jeep, ini pakai 1 HDT yang 24 valve, berarti 1 HD TFE TFE. yang 24 valve nih Sobat Jeep. Jadi mesinnya Sobat Jeep mundur, tadi tuh di dalam firewallnya berarti ada di dekat kaki gua tuh. Dan Makanya- dicolok, tapi posisi dashboardnya masih asli. jadi itu belakang kisi AC udah firewall. Iya. Mesinnya mundur. Mundur 6 silinder lagi Makanya. ke belakang. Rapet loh. Jadi mesinnya sangar banget Sobat Jeep. Jadi emang nggak cuman tampilannya, nggak cuman recovery-nya, nggak cuman kaki-kakinya yang sangar, Mesin juga. mesinnya juga sangar. Aki Optima yang yellow top Iya. 2. Pompa ARB air locker di sini. Nah, Filternya tuh nyambung tuh, Rin. langsung snorkel ya. Filternya nyambung. Iya, ini jadi pakai filternya Langsung tetap dia. pakai di sini, snorkel ke atas. Nah, mesin mobil kecil gini pakai mesin 4000 pasti galak banget ya. Nah, kita lihat yang Veroza. Nah, iya.
Kalau ini kalau ngomongin spek mirip nih, sama. Tadi dulu. Ini masih mulus. Iya. Jadi ini Sobat Jeep nih baru jadi nih. Iya, masih mulus. Baru kita mau review kayaknya baru beberapa hari yang lalu deh. Nah, soalnya dari mulai janjian sebentar Mas belum siap. Perasaan udah dipakai Siap, main. iya. Ternyata Pak Gun punya satu lagi. Iya. Pantesan perasaan udah jadi. Iya makanya. Jadi nah bedanya apa? Kalau spek kan sama nih. Spek sama, kardan, wheels depan, PTO, bentuknya semua sama. Apa yang beda, Pi? Lo tanya gua. Nah, bedanya dari dua mobil ini. Yang pasti tadi masih mulus. Terus kedua ban Nah, pakai 35. kalau lebih kecil dikit. Ini juga ada 2, kan tadi 3. Oh iya. Grill, Veroza. grill Verosa. Nah. Terus dia pakai air scope. Ini bentuknya kayak punya Fortuner nih. Oh iya. Kalau mau kerenan dikit pakai punya Subaru. Malah nyaran. Tapi empuk tuh. Ini beda. Ah. Ini snorkel, dia di kiri. Oh, yang ini Dalam kiri kanan. Nah, terus Dashboard apa lagi? beda. Oh, dashboard beda. Itu mesti lihat dalam tuh. Yang sana GT, Dashboard beda. ini Veroza. Verosa. Jok juga dia kayaknya lebih rendah lagi. Oh iya. Dan di belakang ada kulkasnya. Pasti mesin. Nah, Ah, mesinnya kalau yang sana 6 silinder 4000 Yang cc 4. diesel. Ini mesinnya lebih kecil Sobat Jeep. Yang sana 4000, ini mesinnya 1 KZ nih. 4 silinder doang. Iya, nggak terbobok firewall. Iya, Terbobok. Oh iya bener. Jadi kalau yang sebelumnya habis itu sampai sana Iya, terbuang, ini masih di tempatnya ada. masih ada. Tapi posisi mesin emang udah nempel ke firewall, Jeep. Nah, sama Oh. ini intercooler udah diganti pakai punya Hilux. Yang ini. Ah, makanya di atas. Dan snorkelnya ada di sebelah kiri. Snorkel Itu di kiri. bedanya. Nah, ini akinya sangar nih, Sobat Jeep. Kalau yang di sana tuh akinya pakai Optima, ini akinya pakai Odyssey, anjir. Ya. Tuh. Jadi Odyssey sama Optima nih, cerita sedikit nih, Sobat Jeep. Kalau Optima itu yang yellow top itu CCA-nya 900-an, si Odyssey ini 1200. Jauh ya. Jauh, dan dia emang udah direkomend sama Giggle Pin. Jadi kalau lo pakai Giggle Pin double motor, itu akinya dia mereka rekomennya Odyssey Extreme ini nih. Yang direkomend sama Giggle Pin merek ya, bukan CCA ya. Merek Odyssey Extreme. Nah, itu CCA-nya 1200. Ini. Lebih gede dari yang Dari Optima. Si Giggle Pin pun nggak nyebutin Optima, Oh gitu. tapi Odyssey. Harganya juga lebih mahal. Harga naik. Harga naik. Udah langsung dibuka aja nih, Beb. Iya. Ini dulu nih sebelum lo lihat dalamnya. Ini gara-gara Rindra. Rindra yang salahin. Minta cepet-cepet. Minta cepat-cepat. Wheelsnya belum dipasang. Nggak apa-apa Om. Iya, tinggal kita bilangin. Emang ini kan kalau dilihat sobatnya bisa lihat sendiri. Tudukan winchnya buat winch berdiri. Ya. Dan Pak Gun emang udah nyiapin buat 8274 yang M70 juga. Sama kayak yang Sama tab kayak gitu ya. tab gitu. Ini ada posisi bautnya. Nah, Yang ditempel kan gini. iya. Dalamnya yang beda. Ini beda. Pakai kulkas. Benar, jadi Pak Gun itu setupnya mobil anaknya ini lebih ke Nah, bawa-bawa logistik. yang ini. Iya, jadi makanya bawa-bawa kulkas, rice cookernya ada di sini, segala macam. Air. Haus. Haus pemirsa. Asli panas banget. Iya. Kita minum dikit ah. Boleh dong. Dingin, Jir. Gigi gua ngilinuk. Jadi ini kulkasnya pakai Waiko yang kira-kira ini 30 liter nih. Dan freezer ini. Oh, bisa bawa daging. Ah, ini bawa daging. Masak nasi hangat. Nah, waduh, kaget gua. Pokoknya gitu Rin, ini semua identik sama yang TAF, Hmm. cuman nggak ada Beda. cuman sih. Bedanya sedikit. Oh. Kayak tadi lo baru bilang kan tadi ban. Ban 35, peleknya yang ini MRW. MRW. Dan lift kitnya yang belakang dia 4 inci Rin. Oh iya, ini suspensinya beda. Ban mereknya sama, cuma beda inci. Pasangin dong. Manja banget loh. Iya dah. Gitu. Dua-duanya berarti identik ya.
Ya. Kembar tapi tidak identik. sama. Kembar tidak sama ya benar juga. Iya. Tapi kembar identik. Masih cirinya Verosa kan? Ya, dengan dashboardnya. Dashboard bulat, hand gripnya di atas ya, pastilah itu Ininya keluarganya TAF lah ya. Keluarga tough. Ya, jadi transmisinya emang nggak mau berubah. Mereka tuh semua sekeluarga doyan Matic Ya. buat adventure. Jadi sana bawaan transmisinya 1 HDT, ini bawaan transmisinya 1 KZ. Dan tombol-tombolnya juga jumlahnya sama ya. Sama, ini buat ini juga hits. Tuh kan. Jadi berisik. Ya, ini jadi semuanya pneumatic sobat Jeep. Kayak tadi kita bilang pasang cutting brake juga ya. Ya. Gitu. Ini toggle winch ada 3 sama kayak yang sana, cuman posisinya beda. Kalau yang sana toggle winchnya di sini, yang ini posisi toggle winchnya di tengah. Ada 3 nih. Nah, posisi toggle semuanya pakai bekasnya handbrake. Oh iya, Karena kan parking brake-nya si mobil ini udah nggak ada. encus. Iya. Jadi udah pakai angin ya parking brake. Sebelah sini switch locker segala macam ada di sini. Ya. Dan balik lagi Jangkau. dashboardnya nggak diacak-acak. Gitu. Dalam sama, masih ada plafonnya. Ludro Jack. Iya. Mobil warisan. Mobil warisan Bapak Jeep gitu. Nah, sekarang kita coba jajal kali. Ya. Ya. Pakai yang udah bekas main aja, ini masih baru. Iya, jangan lu. Pakai Bapak Jeep. Gak bisa tidur gua kayaknya nih. Kebab mimpi. Mau mimpi. Ternyata enak banget emang pakai mobil kecil, mesin gede, Kayak bawa VX. iya, Body tepos. body tepos, kaki keker, off-road sih nyaman banget nih pasti. Tenang Ya. bukan nyaman, tenang. Tenang. Recovery gear-nya semuanya udah jauh dari proper. Sangar-sangar semua. Yang belakang apalagi? Gitu Sobat Jeep. Yang pasti ini top buat, menurut gua ini pasti jadi inspirasi banget sih buat Ya. teman-teman off-roader, apalagi pengguna TAF ya yang mau bikin sangar, bisa jadi acuan nih. Kalau yang masih nyari apa bentuk, apa Iya bentuknya. konsep, ini juga Iya, oke nih. Kalau ngikutin plug ketiplek kan kantongnya juga harus sama. Iya. Karena recovery-nya apa segala macam memang mahal semua. Gitu. Oke Sobat Jeep, sekian dulu video dari Rindra dan Bimo. Asik. Dari Jeep TV. Dari Jeep TV. Ya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Jeep TV. Biar kita makin seneng Iya. nge-reviewnya. Terus komen. Benar, share ke Nyalain teman-teman. loncengnya. Jangan lupa follow IG dan Facebooknya Majalah Jeep ya. Yes. Terus pantau terus channel Jeep TV di hari Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Gitu. Jangan sampai ketinggalan. Iya, begadang deh kalau perlu. Kadang-kadang kita uploadnya malam. Salahin Rindra. Oke, Sobat Jeep. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Gue cut dulu. Sawat Angin sama B. Sawat aja. Ya. Lanjut kemana? Enggak, bener sini. Oke, yuk. Kenceng banget anginnya. Yuk, action.